Pada kali ini saya akan membahas tentang analisis perbandingan metode metode modal dan GADA dalam sistem SPK. Pendahuluan, salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan dan institusi adalah sumber daya manusia atau karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemampuan perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis. Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap keuntungan perusahaan. Pemilihan karyawan terbaik pada PT Center Park Citra Corpora bagian parking area memiliki kendala karena banyak karyawan yang tidak memenuhi kriteria seperti kosakata, skill, serta lulusan terbaik. Dengan demikian, penelitian kinerja karyawan diperlukan untuk mendukung terciptanya bisnis yang kompetitif dan menentukan pegawai yang terbaik. Untuk mengidentifikasi karyawan terbaik, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai. Definisi metode MORA. Metode MORA atau disebut Multi-Objective Optimization on Basis of Ratio Analysis adalah metode optimasi yang digunakan untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak tujuan atau biasa disebut multi-kriteria. Metode ini mengoptimalkan keputusan dengan menggunakan analisis rasio yang membandingkan alternatif berdasarkan nilai yang dihasilkan dari masing-masing kriteria. Tujuan dari MORA adalah untuk memberikan peringkat alternatif terbaik sehingga pengambil keputusan dapat memilih pilihan yang optimal. Adapun keunggulan dari metode MORA bersifat sederhana, stabil, dan kuat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, metode ini mudah digunakan karena tidak memerlukan keahlian khusus di bidang matematika. Adapun tahapan pada metode MORA adalah yang pertama, menentukan matriks keputusan yang terdiri dari alternatif sebagai baris serta kriteria sebagai kolom. Nilai setiap kriteria kemudian diubah ke dalam bentuk matriks keputusan untuk mengukur kinerja alternatif ke I terhadap kriteria ke J. Pada matriks ini akan menyatakan jumlah alternatif dan menyatakan jumlah kriteria. Dilambangkan dengan SIJ, yaitu matriks keputusan alternatif I kepada kriteria J. I yaitu alternatif dan J atribut atau kriteria kolom. Sedangkan M adalah jumlah alternatif dan N jumlah atribut atau kriteria. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan normalisasi pada matriks. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan setiap elemen pada matriks agar seluruh nilai dalam matriks menjadi seragam. Yang ketiga, normalisasi dilakukan untuk menyamakan setiap elemen pada matriks agar seluruh nilai dalam matriks menjadi lebih seragam. Pembahasan studi kasus. Pembahasan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik parking area menerapkan metode MORA. Pemilihan karyawan terbaik menjadi salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada penelitian ini, metode MORA digunakan sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu menentukan karyawan terbaik di PT Citra Corpora. Metode ini dapat membantu proses penilaian menjadi lebih objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data karyawan PT Center Park Citra Corpora yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pihak perusahaan. Data karyawan yang telah dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai alternatif dalam proses penilaian. Dalam menentukan karyawan terbaik, peneliti menggunakan metode MORA dengan melakukan perhitungan pada setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil alternatif terbaik. Pada penelitian ini digunakan 10 alternatif dan 5 kriteria beserta bobot penilaian sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan pemilihan karyawan terbaik. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh rating kecocokan dalam metode MORA. Yang pertama, mempersiapkan matriks keputusan.
Yang kedua, normalisasi matriks keputusan. Rumusnya adalah XIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma M terhadap I sama dengan X kuadrat XIJ. XIJ adalah matriks keputusan alternatif pada kriteria J. I adalah nilai matriks keputusan awal atau nilai asli alternatif ke I pada kriteria J. J adalah atribut atau kriteria pada kolom. M adalah jumlah alternatif atau baris. Kalau di sini ada 10 karyawan. Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang ketiga, menentukan nilai optimasi dengan bobot sebagai berikut. Langsung aja simulasi. Baik, Bu. Pada tabel berikut diketahui kriteria dengan 8 kriteria. Yang pertama, kedisiplinan, kerjasama, sikap, kehadiran, skill, loyalitas, masa kerja, dan produktivitas dengan bobot sebagai berikut. Adapun jenisnya adalah dikategorikan sebagai benefit semuanya. Sedangkan alternatif pada tabel berikut adalah yang ada 10 alternatif. Yang pertama, Airul Anhar, kedua Pipi Alvina, yang ketiga Rahmat Hidayat, yang keempat Rudi Hermansyah, yang keempat Riki Syaputra, yang keenam Rudi Sidabutar, yang ketujuh Chandra Mualim, yang kedelapan Muhammad Soufi, yang kesembilan Mukhtar, dan yang 10 Agustin. Sedangkan untuk pembobotan pada kriteria C1 sampai C6 adalah sebagai berikut. Dengan nilai 4 adalah sangat baik, dengan nilai 3 adalah baik, dengan nilai 2 cukup, dan 1 buruk. Adapun untuk masa kerja nanti, halo? ya, Teman-teman, nanti simulasinya di tabel yang paling samping ya, yang kosong ya. Simulasinya untuk tabel yang normalisasi ya, tabel normalisasi. Ini belum kan ya, masih penjelasan benefit dan cost ya? Iya, belum, Bu. Ya, siap. Oke, dilanjut. Baik, Bu. Dapat dilihat sebagai berikut dengan alternatif dan kriterianya sebagai berikut. C7 adalah masa kerja. Jadi tidak pakai kriteria pembobotan dengan skala Likert yang sangat baik, cukup, dan buruk. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan matriks keputusan. Diketahui di tabel seperti berikut. Untuk menghitung yang kedua, untuk menghitung matriks normalisasi dengan rumus sama dengan XIJ sama dengan akar XIJ per akar dari sigma I terhadap R sama dengan XIJ kuadrat. Rumusnya adalah karena kita ingin menghitung yang alternatif A1, maka itu normalisasinya ya? Itu normalisasinya ya? Ambil di sebelah kanan, di sebelah kanan. Di sebelahnya 0,481. Di sebelahnya 0,481. Simulasinya pojoknya lagi. Yang ini, Bu. Sebelahnya, sayang. Sebelahnya lagi.
Sebelahnya. Yang kosong. Yang kosong. Tabel yang kosong. Oh, yang ini. Ya, disimulasikan sama dengan berapa tadi? Sesuai dengan perhitungan rumus yang awal. Baik, Bu. Oke, lanjut. Baik, Bu. Dengan rumus sebagai berikut. Kita contohkan ingin menghitung untuk A1. C31 di sini, kemudian kita bagi SQRT SQRT adalah rumus untuk menghitung akar kuadrat. Kemudian sumsi adalah untuk menghitung total dari C31 sampai C40. Maka Satu baris aja nggak apa-apa, sayang. Satu baris aja ya. Satu baris ke bawah lagi, Kak, Bu. Contohkan satu baris aja. Maksudnya, ya boleh satu baris ke bawah atau satu baris ke samping. Baik, Bu. Kemudian yang ketiga adalah menghitung matriks normalisasi berbobot dengan rumus Y1 XY. Ini perkembangan sigma Y kita ada 1 XIJ dikurang sigma N I G+1 kali XIJ dengan rumus sebagai berikut. Sebagai berikut. Yang untuk C47 dikalikan dengan bobotnya, dengan bobot yang bobot C1. Kemudian ditambahkan dan dikalikan lagi yang D3/4 dikalikan dengan bobotnya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk yang keempat adalah menentukan hasil perantingan. Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut, dengan Hairil Anhar adalah peringkat 1 dan yang terendah adalah Chandra Mualim. Demikian presentasi analisis metode Mora. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok yang satunya. Tadi ini kelompoknya siapa ya? Vanessa dan Pradita, Bu. Siapa? Vanessa dan Pradita, Bu. Oh, siap. Lanjutnya.